Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki hari baru Selasa Prapaskah kedua, 18 Maret 2025. Mari kita menimba lagi inspirasi suci dari bacaan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu lakukanlah dan turutilah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat utama di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu gurumu dan kamu semua adalah saudara. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu yang di surga. Jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bacaan untuk kita hari ini mengajarkan kita tentang ketulusan dalam iman dan pentingnya kerendahan hati. Yesus mengingatkan bahwa kepemimpinan sejati adalah pelayanan, bukan mencari kehormatan atau pujian dari manusia. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Tuhan kembali mengajak kita untuk merenungkan ketulusan iman kita. Masa Prapaskah bukanlah sekedar masa berpantang dan berpuasa, tetapi juga waktu untuk memurnikan hati dan memperbaiki cara hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Dalam Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12, Tuhan Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang lebih mementingkan penampilan luar daripada kesucian hati. Yesus katakan, segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu lakukanlah dan turutilah. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka pandai berbicara tetapi tidak hidup sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Ini menjadi peringatan bagi kita semua. Apakah iman kita sungguh nyata dalam tindakan-tindakan kita? Kita boleh melihat poin pertama, iman sejati bukan hanya kata-kata tetapi perbuatan. Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena mereka itu pertama mengajarkan hukum Tuhan tetapi tidak menjalankannya. Yang kedua, menuntut orang lain hidup suci tetapi mereka sendiri hidup dalam kemunafikan. Yang ketiga, mereka suka mencari kehormatan tetapi tidak mau melayani dengan rendah hati. Kita pun bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya hanya rajin berdoa tapi masih suka membicarakan keburukan orang lain? Apakah saya sering menasihati orang untuk berbuat baik tapi saya sendiri masih sulit mengampuni? Apakah saya datang ke gereja hanya karena kewajiban tanpa benar-benar menghayati iman dalam keseharian saya? Apakah saya sudah menjalani iman dengan tulus atau hanya sebatas kata-kata? Poin yang kedua,
Basuhlah dirimu, bersihkan hatimu, pertobatan yang sejati. Dalam bacaan yang pertama yang kita ambil dari Yesaya bab 1 ayat 10 dan dilanjutkan ayat 16-20, Tuhan Allah menegur umatnya yang hanya menjalankan ibadah lahiriah tanpa pertobatan hati. Dikatakan, basuhilah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Tuhan tidak hanya meminta kita datang ke gereja, berdoa atau berderma, tetapi lebih dari itu, kita mesti memberikan hati dari kebencian dan dendam, meninggalkan kebiasaan buruk dan memilih hidup benar, membantu sesama dengan kasih, bukan sekedar kewajiban. Tuhan tidak mencari umat yang hanya tampil suci, tetapi umat yang hatinya sungguh bertobat. Maka kita boleh bertanya, apa yang perlu saya bersihkan dalam hati saya agar saya semakin dekat dengan Tuhan? Hanya kita dan diri kita sendirilah yang bisa memberikan jawabannya. Poin yang ketiga, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Tuhan Yesus mengakhiri pengajarannya dengan pesan yang sangat indah. Yesus katakan, barang siapa ingin meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dalam dunia saat ini kita sering diajarkan bahwa menjadi sukses berarti dihormati banyak orang. Menjadi hebat berarti memiliki banyak pengikut. Menjadi penting berarti memiliki kekuasaan. Namun Tuhan Yesus memiliki satu pandangan yang berbeda. Tuhan Yesus membalikkan semua itu. Baginya, keagungan sejati ada dalam kerendahan hati. Seorang pemimpin sejati bukan yang memerintah tetapi yang melayani. Orang yang benar-benar besar adalah yang mengangkat sesama, bukan yang menjatuhkan orang lain. Hati yang tulus lebih berharga di mata Tuhan daripada penghormatan dunia. Kita bertanya lagi, apakah saya masih mencari pujian manusia ataukah saya sudah berusaha rendah hati di hadapan Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, aksi nyata yang boleh kita lakukan, yaitu kita mau menjalani iman dengan ketulusan. Ada firman Tuhan hari ini, dia mesti juga berguna bagi kita. Dan supaya firman Tuhan itu tidak hanya berhenti sebagai renungan, mari kita ambil langkah-langkah konkret. Pertama, kita berbuat baik secara diam-diam. Jangan mencari pujian ketika membantu orang lain. Yang kedua, bersihkanlah hati kita dari kepura-puraan. Jika ada kepalsuan dalam iman kita, mari kita perbaiki dengan hidup yang lebih tulus. Yang ketiga, latih kerendahan hati. Jangan merasa diri lebih suci dari orang lain. Kita mesti ingat bahwa kita semua adalah pendosa yang sedang berjalan menuju Tuhan. Kita juga, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa iman sejati bukan hanya perkataan tetapi perbuatan. Tuhan menghendaki hati yang bersih, bukan hanya ibadah yang tampak luar. Kerendahan hati lebih berharga daripada kehormatan dunia. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saat kita menjalani masa prapaskah ini, mari kita bertanya ke dalam diri kita masing-masing. Apakah saya sudah sungguh-sungguh menjalankan imanku dengan tulus? Apakah saya masih mencari pujian manusia ataukah saya sudah sungguh ingin hidup untuk Tuhan? Semoga Tuhan menolong kita untuk hidup dengan iman yang benar, juga dengan kasih yang nyata, serta hati yang rendah di hadapannya. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.